Somebody give me a gun. Who's got a gun? Halo, tes. Halo guys, piye kabare? Gimana? Wifi tangga aman? Aduh. Pasang IndiHome dong. Bersama saya Adi, kaum rebahan yang hobinya nonton film. Membahas tentang balas dendam, tusuk menusuk, bunuh membunuh, tidak lengkap rasanya jika tidak memasukkan John Wick pada jajaran pembunuh bayaran paling melegenda. Film ini dirilis pada tahun 2014 dan langsung mendapatkan perhatian penonton karena adegan actionnya cukup cepat, tepat, dan brutal. Namun dikemas dengan elegan dan konseptual. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Ceki bro. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kisah akan berfokus kepada seorang mantan pembunuh bayaran paling melegenda bernama John Wick, di mana beliau pensiun dari dunia tersebut dan memutuskan untuk hidup bersama wanita yang dicintainya. Namun karena si wanita yang sudah menjadi istrinya tersebut memiliki sebuah penyakit, dia pun meninggal hingga John harus kembali kepada kesendiriannya. Saat di pemakaman, terlihat dia ditemui seorang pria bernama Marcus, di mana Marcus ini adalah seorang pembunuh bayaran juga dan masih aktif dengan profesinya tersebut. Dengan tidak adanya orang yang disayangi sekaligus penyejuk kalbu dalam hidup tentu membuat John rawan untuk kembali ke dunia kelam sebagai pembunuh bayaran. Untuk itu, sebelum meninggal, sang istri membelikan sebuah anjing yang dipaketkan di CNT untuk kemudian dikirim saat setelah sang istri meninggal dunia. Di dalam surat tersebut, sang istri mengatakan bahwa dia sudah menemukan kedamaian dengan tidak lagi merasa sakit dan berharap agar John juga dapat menemukan kedamaian yang sama dengan adanya si anjing dalam kehidupannya. Untuk itu, John pun bertekad untuk merawat si anjing sampai dia dewasa dan membiayai kehidupannya kelak hingga berumah tangga. Suatu hari, John memutuskan untuk berjalan-jalan keluar dan mengisi bensin di Pertamini untuk kemudian didatangi oleh seorang pemuda kaya yang pecicilan bernama Losef. Si Losef pun bertanya tentang harga mobil tersebut, namun John tidak berniat menjualnya. She's not for sale. Untuk melepas stres, John tidak pergi ke karaoke atau menonton YouTube seperti kebanyakan orang, tapi langsung memacu adrenalin dengan mengendarai mobilnya di landasan pesawat dan memacu laju mobilnya dengan kecepatan tinggi. Dan itu baru laki-laki. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat John sedang tertidur lelap, tiba-tiba terdengar suara dari lantai bawah. Untuk kemudian John menyusul si anjing dan yang terjadi kemudian benar-benar sangat mencerobohkan. Di mana pemuda yang bernama Losef yang kita lihat di pom tadi ternyata nekat masuk rumah John Wick, mengajarnya, membunuh anjingnya, dan mencuri mobil kesayangannya. Saat pagi hari, John pun menguburkan si anjing yang kita tahu satu-satunya makhluk hidup yang dia sayangi setelah sang istri tiada. Dan melihat fakta bahwa kedamaian bukanlah takdir bagi dirinya, John Wick pun memutuskan untuk kembali ke dalam profesinya tersebut. Adegan berpindah ke si Losef yang pergi ke sebuah bengkel milik seorang pria bernama Slamet, di mana Slamet ini merupakan orang yang bekerja untuk ayahnya si Losef. Tujuan Losef menemuinya adalah untuk meminta Slamet mengganti plat dan STNK baru. Tetapi saat Slamet melihat mobilnya, dia pun seketika kaget karena sudah mengetahui bahwa mobil itu adalah mobil milik John Wick yang siapapun tidak ingin macam-macam dengannya. Kesal dengan kebodohan Losef, Slamet pun membogem wajahnya dan mengatakan bahwa ayahnya sendiri akan paham betapa tololnya perbuatan yang Losef lakukan. Tak lama setelah Losef dan kawan-kawannya pergi, datanglah John Wick menemui Slamet untuk menanyakan apakah ada orang yang kesini. Dan karena tidak ingin membuat masalah dengan John Wick, Slamet pun mengatakan semuanya dengan jujur.
Setelah John Wick pergi, Selamat pun menerima telepon dari ayah Losep yang bernama Vigo, di mana si Vigo ini adalah seorang pengusaha sekaligus mafia yang memiliki uang dan pasukan yang cukup banyak. Vigo pun bertanya alasan kenapa Selamat memukul Losep, dan Selamat pun mengatakan bahwa Losep, anaknya, sudah membuat masalah dengan seseorang yang sangat dihindari untuk membuat masalah, yaitu John Wick. Seketika Vigo pun terkaget. Tak lama datanglah Losep dengan raut wajah ceria untuk kemudian diberi minum ciu, lalu dihantam di bagian perut hingga membuat Losep muntah. Losep pun bertanya, apa salahku pak? Sampai-sampai kau tega memukulku. Lalu dengan bahasa Rusia yang ditranslate ke Jawa, Vigo pun menjawab, bocah goblok, kowe iki ngerti rak sopo iku mobile sing mbok colong. Losep, sopo? Mas-mas ganteng yang ada di iklan TikTok. Vigo, bukan. Mas-mas itu adalah John Wick. Seorang pemuda tekun dan berkomitmen tinggi, di mana John Wick dulunya bekerja untuk Vigo dan pernah diberikan misi mustahil, tapi dia berhasil melakukannya. Ancuk, sopo iki SMS? Bahkan, Vigo pernah menyaksikan sendiri ketika John Wick membunuh 3 orang pria hanya dengan menggunakan pensil 2B. John Wick juga diketahui sudah membunuh pembunuh bayaran paling hebat di dunia, sehingga John mendapat julukan sebagai The Boogeyman alias Baba Yaga. Sedikit penjelasan, Baba Yaga merupakan karakter mitos dari cerita rakyat Slavia yang dikenal di Amerika dengan nama Boogeyman. Dan di dalam film, nama Boogeyman adalah sebutan untuk penjahat yang bisa membunuh dan menyelinap tanpa suara sedikit pun. Dan dari cerita ini dan penegasan ini, kita bisa simpulkan bahwa John Wick adalah seorang pembunuh terbaik dari yang terbaik yang pernah ada. Khawatir dengan keselamatan Losep anaknya, Vigo pun mencoba untuk bernegosiasi dengan John Wick, namun John hanya diam saja. Mengetahui John sudah pasti membunuh Losep, Vigo pun meminta ajudannya untuk mengerahkan seluruh pasukannya untuk membunuh John Wick sebelum dia mulai bergerak. John Wick sendiri terlihat sedang bersower, di mana kita akan melihat sebuah tato yang bertuliskan Fortis Fortuna Ayuvat, yang artinya keberuntungan pada pihak yang berani. John yang berpengalaman di dunia kriminal tentu sudah mengetahui bahwa Vigo akan mengirim pasukan ke rumahnya. Untuk itu, John pun mematikan lampu dan bersiap diri menunggu mereka. Tak lama setelah mereka semua masuk, John pun langsung menyerang dengan ciri khas yaitu tembakan jarak dekat dan melakukan perkelahian hingga membuat semua pasukan tewas dengan cukup mudah. Tak lama, datanglah polisi setempat yang mendapat laporan kegaduhan dan melihat banyak mayat tergeletak di rumah John. Faktanya, polisi setempat dan beberapa orang tertentu sudah mengetahui bahwa John adalah seorang pembunuh bayaran dan tak pernah ikut campur dengan urusannya. Selanjutnya, si John pun menelpon pihak pembersih yang bertugas untuk membersihkan tempat kejadian, di mana mereka langsung membersihkan barang bukti, termasuk mengemas mayat para korban, dan mereka dibayar dengan beberapa koin emas yang hanya diperuntukkan untuk lingkungan kriminal tersebut. Goodbye, Charlie. Ja. Menyadari bahwa pasukan biasa tidak cukup untuk membunuh John Wick, Vigo pun meminta si ajudan untuk mengadakan sayembara untuk membunuhnya, dan akan mendapatkan uang $2 juta jika siapapun bisa membunuhnya. For John Wick, of course. Put a contract on John Wick. Vigo sendiri pergi ke kediaman Marcus untuk secara pribadi memintanya membunuh John Wick, yang mana kita tahu Marcus ini merupakan sahabat lama John Wick dan ternyata bersedia membunuh John Wick untuk uang $2 juta. John Wick sendiri memutuskan untuk tinggal di sebuah gedung semacam hotel yang bernama The Continental.
The Continental sendiri merupakan sebuah kamuflase dari sebuah organisasi kriminal yang menaungi semua pembunuh bayaran profesional, di mana mereka bebas melakukan aktivitas seperti membahas pekerjaan, menginap, dan bercengkrama dengan sesama pembunuh bayaran. Namun, ada satu aturan yang penting di sini, yaitu dilarang melakukan pekerjaan alias membunuh di lingkungan The Continental, karena jika siapapun melanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas. Lantas siapa ketua The Continental? Ya, ketua organisasi ini bernama Winston. Winston sendiri bukan merupakan seorang pemimpin tertinggi dunia kriminal, karena masih ada yang lebih tinggi bernama High Table, di mana mereka terdiri dari beberapa anggota dunia yang menguasai seluruh pembunuh bayaran dan dunia kriminal di planet bumi. Dan nanti akan terungkap di John Wick 3 Parabellum. Dan setelah mendapat izin dan akses untuk kembali bekerja, John Wick langsung mempersiapkan dirinya untuk membunuh Losep si pecicilan. Losep sendiri terlihat sedang berpesta bersama beberapa wanita pengencerotan, di mana di situ ada banyak sekali pengawal yang melindungi tempat tersebut. Namun, bagi John Wick tentu itu bukan masalah yang besar. Yang menarik adalah ketika John Wick muncul di kegelapan dan menodongkan pistol di salah satu pengawal yang dikenalnya. Si pengawal itu pun mengetahui bahwa itu John Wick dan memilih untuk pergi daripada melawan. Karena sekali lagi, dia sudah mengetahui kemampuan John Wick dan mustahil bisa selamat darinya. Anjir, sampai segitunya loh. Thank you, sir. Dengan kombinasi style bertarung bernama Gun Fu, yang merupakan kombinasi Jujutsu, Judo, dan taktik menembak, John Wick pun mampu melumpuhkan satu persatu pengawal Losep dengan cukup mudah. Losep sendiri berhasil kabur dengan melewati kerumunan orang-orang yang sedang berpesta, dan sementara itu, John masih berjibaku dengan sisa pengawal, sehingga membuatnya terjatuh dari lantai atas, dan anehnya, dia masih pulih dan kembali berdiri sehat. John pun kembali ke Continental dan meminta si resepsionis untuk memanggilkan dokter ke kamarnya dan mengobati luka bekas pertarungan tadi. Sedikit penjelasan, bahwa sang resepsionis juga merupakan orang kepercayaan Winston dan sudah lama hidup dalam dunia kriminal hingga dia terlihat biasa saja saat melihat John terluka. Selesai lukanya dijahit, John pun memutuskan untuk istirahat, namun tanpa dia tahu bahwa Marcus sudah mengekernya dari jarak jauh untuk membunuhnya dengan AWM level 1. Anjir. Tapi tiba-tiba Marcus dikejutkan dengan kemunculan sosok orang yang masuk untuk kemudian sengaja membangunkan John agar tidak dibunuh orang tersebut, supaya uang imbalannya tidak diambil oleh pembunuh lain. Faktanya, itu adalah pembunuh bayaran lain yang bernama Komsatun, di mana Komsatun ini ditawari imbalan 2 kali lipat jika mau membunuh John Wick di lokasi Continental. Yang kita tahu, jika membunuh di sana akan kena sanksi yang sangat berat. Namun sayang seribu sayang, Komsatun jelas tidak seimbang dengan John Wick dan harus babak belur olehnya. An uninvited guest. Komsatun pun ditanyai di mana Losep berada, dan setelah dia memberitahu, John pun memukul Komsatun hingga tak sadarkan diri. Melihat hal itu, Marcus pun memutuskan untuk pulang dan mencari kesempatan lain untuk membunuh John Wick. Tak lama, datanglah pembunuh bayaran lain yang kebetulan menginap di sebelah kamar, di mana John menawari koin emas jika dia mau menjaga Komsatun sampai manajemen hotel datang. John sendiri langsung datang ke sebuah tempat berkedok gereja, di mana di situ Viggo menyimpan semua hartanya. Untuk kemudian, John membunuh semua anak buahnya dan membakar semua harta Viggo sampai tidak tersisa. Ladies. Sementara itu, Komsatun terlihat di borgol, namun berhasil meloloskan diri dan kabur dari sana. Setelah membakar semua harta Viggo, John pun mendatangi Viggo untuk mencari anaknya, di mana terjadi baku tembak di antara mereka yang membuat John harus dikalahkan dan ditabrak dengan sebuah mobil.
Saat John sudah terikat di kursi, mereka berdua pun terlibat percakapan, di mana Viggo tidak habis pikir kenapa John kembali hanya karena gara-gara seekor anjing dan sebuah mobil. Namun dengan penuh amarah, John pun mengatakan bahwa anjing itu adalah hadiah terakhir dari istrinya yang sudah dibunuh oleh Losef. Baba Yaga. The dog arrived on son. Kill that for me! Saat akan dibunuh, tiba-tiba Marcus menembak salah satu anak buah Viggo dengan tujuan untuk menyelamatkan John Wick setelah tahu bahwa Viggo sudah menyewa orang lain selain dirinya. Setelah berhasil lolos, John pun dengan cepat mengejar Viggo dan berhasil membantai seluruh anak buahnya. Di situ, John pun tidak langsung membunuh Viggo dan justru akan melepaskannya jika Viggo mau memberitahu di mana Losef berada. I have your word then if I tell you where he is. Losef sendiri berada di sebuah gedung tak terurus, di mana di situ dia dijaga oleh beberapa pasukan yang tetap saja membuatnya tidak tenang. Viggo sendiri terlihat gusar karena terpaksa memberikan nyawa anaknya demi nyawanya sendiri. Namun terlihat setelah Losef tewas, dan memang pasti akan tewas, Viggo pun berniat untuk membalaskan dendam. Tak butuh waktu lama, John pun menyelinap seperti julukannya yaitu Baba Yaga, di mana dia membantai satu persatu pasukan hingga akhirnya bisa membalaskan dendam si anjing tersebut. Make the arrangements. John pun kembali ke Continental untuk check out dan diberikan sebuah mobil sebagai kompensasi atas kejadian semalam. Lalu John pergi menemui Marcus untuk berterima kasih yang padahal pada awalnya Marcus tidak berniat untuk menyelamatkannya. Namun pertemuan mereka ternyata diketahui oleh Kom Satun dan melaporkannya kepada Viggo. Karena dianggap telah berkhianat, Viggo pun menangkap Marcus dan menyiksanya sampai menderita. Dan meski sempat melakukan perlawanan, Marcus pun akhirnya tertembak dan tewas saat itu juga. Setelah itu, Viggo pun menghubungi John untuk memberitahunya bahwa Marcus sahabatnya sudah tewas, dengan tujuan untuk memancingnya dan membalaskan dendam Losef anaknya. Yeah. Fuel the chopper. Kom Satun sendiri dicegat oleh Winston dan 4 pasukan Continental untuk menyampaikan pesan bahwa keanggotaannya di Continental sudah dicabut karena mencoba melakukan pembunuhan di Hotel Continental kemarin. Dan bukan hanya itu saja, Kom Satun pun dieksekusi saat itu juga. Dengan informasi dari Winston, John pun dengan cepat mengejar mobil Viggo yang akan melarikan diri keluar kota, di mana John langsung menabrak mobilnya hingga membuat mobil Viggo menabrak tanggul. Viggo pun menyuruh anak buahnya untuk turun dan segera membunuh John, namun mereka justru tewas mengenaskan dan hanya menyisakan Viggo seorang. Tak ingin diam saja, Viggo pun mengendarai mobil ringnya dan langsung menyeret mobil John untuk dijatuhkan. Tapi beruntung, John berhasil menghindar dari sana. Selanjutnya, Viggo pun sudah terlihat berdiri di jembatan, lalu meminta John untuk membuang senjatanya dan menyelesaikan masalah ini dengan tangan kosong. Dengan bermandikan air hujan, mereka berdua pun saling memukul satu sama lain. Dan ketika Viggo kalah tarung, dia pun dengan sportif mengeluarkan pisau dan berhasil melukai perut si John. Namun karena John Wick harus syuting sequel film kedua dan ketiga, dia pun memilih untuk tidak mati dulu. Dan berhasil melayangkan kembali pisaunya dan membunuh Viggo saat itu juga. Dengan tubuh yang terluka, John pun pergi ke sebuah toko hewan terdekat dan mencari obat, dan justru menemukan seekor anjing hitam yang terkurung. Dan sebagai ganti si anjing yang mati, si John pun memutuskan untuk membawanya hingga dia dewasa dan bisa hidup mandiri. Dan film pun tamat. Anjir, setelah melihat film di John Wick, jiwa-jiwa assassin saya nampaknya makin bergejolak dan mulai bangkit kembali. Sehingga sepertinya saya ingin ngopi di warungnya Daspeng ngutang. Gak heran sih film John Wick penuh dengan adrenalin dan tempo perkalian yang cukup cepat. Saya Adi dan jajaran petinggi The Continental mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.